Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sahabat-sahabat Garuda Fan, dimanapun kalian berada, kita telah menyaksikan bagaimana pertandingan yang sangat seru dan sangat sengit tadi malam, di mana timnas Indonesia harus gugur untuk melaju ke semifinal, di mana timnas Indonesia dalam pertandingan ini seperti pertandingan final. Para supporter yang sangat fanatik dan juga para penggemar dari sepak bola tanah air telah datang ke Solo untuk menonton dan juga menyimak bagaimana pertandingan itu. Namun sahabat-sahabat Garuda, setelah pertandingan itu, haruskah timnas Indonesia keluar dari ajang AFF ini? Setelah beberapa wasit koji membuat keputusan yang penting laga timnas Indonesia versus Filipina, di mana wasit asal Jepang itu mengeluarkan kartu merah untuk bek Indonesia yaitu Muhammad Ferrari. That's not been looking at. Cool. Yeah. So it's coming at full speed. Okay. That's okay. Yeah. What? Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya, jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar ASEAN banget. gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik gitu. Kalau gitu kita Laga antara Indonesia dan Filipina pada badai kelima grup B Piala AFF 2024 ini telah digelar di Stadion Manahan pada Sabtu 21 Desember. Indonesia maupun Filipina masih berpeluang lolos ke final Piala AFF 2024. Namun faktor ini membuat laga berjalan sangat seru, di mana Indonesia punya peluang bagus saat sepakan Marcelino Ferdinand mengenai tiang gawang. Namun momen penting itu terjadi pada menit ke-42. Ada duel antara Muhammad Ferrari dengan Amani Aguinaldo yang kemudian berujung pada kartu merah untuk Ferrari. Kronologi kartu merah itu bagi Ferrari adalah ketika timnas Indonesia mendapatkan lemparan ke dalam pada fase akhir babak pertama. Kemudian sosok dari Arhan sudah memegang bola dan siap untuk melepas lemparan itu. Namun saat Arhan masih bersiap, insiden terjadi di dalam kotak penalti. Aguinaldo dan Ferrari terlibat dalam duel fisik, di mana Aguinaldo merangkul Ferrari dari belakang dengan cukup keras. Gerakan pemain 29 tahun itu membuat Ferrari sampai tersungkur. Lantas Ferrari di sini bangkit, namun ketika dia berdiri ada gerakan berlebih dengan memakai siku. Gerakan siku Ferrari mengenai wajah Aguinaldo dan membuatnya terjatuh, dan momen itu menarik perhatian wasit Koji Takasaki. Takasaki lantas memberikan kartu merah pada Ferrari dan kartu kuning pada Aguinaldo. Dia sempat mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan pihak terkait, mungkin wasit VAR atau asisten ya, sebelum membuat keputusan akhir. Maka di sini ada fakta unik wasit Koji Takasaki. Keputusan yang dibuat oleh wasit Koji Takasaki tentu dapat sorotan secara meluas dari publik sepak bola Indonesia. Lantas siapakah sosok Takasaki sebenarnya? Takasaki berasal dari Jepang, dia berusia 32 tahun dan masih minim pengalaman yaitu di memimpin laga internasional. Bahkan berdasarkan catatan Soccerway dan Transfermarkt, laga Indonesia versus Filipina adalah debut internasional Takasaki pada level senior. Sebelumnya untuk Takasaki memimpin pertandingan internasional pada level junior. Dia pernah terlibat dalam laga Piala AFF U16 2024 yang digelar di Indonesia. Dia memimpin laga final antara Thailand dan Australia di Stadion Manahan. Jadi, Takasaki juga pernah memimpin laga PSM Makassar versus BG Phantom United pada ajang ASEAN Cup
2024 pada 21 Agustus yang lalu. Sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, akankah kita selalu bermentas dengan Piala AFF atau bagaimana? Entah ini adalah kita menunggu bagaimana keputusan dari sang ketum PSSI Bapak Erick Thohir dalam keputusan itu. Tentunya Bapak Erick Thohir telah menjadi saksi bagaimana pertandingan-pertandingan itu yang terjadi tadi malam ketika Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa pertandingan itu penuh dengan warna drama dan juga keputusan yang sangat kontroversial. Bahkan timnas Indonesia harus mendapatkan penalti ketika pelanggaran terjadi di kotak Filipina. Sahabat-sahabat Garuda, sebelum kita mengakhiri tahun ini, tentunya kita sudah menyaksikan dan kita tetap fokus ke Piala Dunia. Toh pada Piala AFF ini adalah ladang para mafia yang sedang berkeliaran untuk mengatur dan bagaimana kantongnya itu semakin gemuk. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita menatap pertandingan terdekatnya, yaitu pada tahun 2025 nanti ketika timnas Indonesia menghadapi Australia. Maka kita lupa, apakah dengan ekspektasi dari Piala AFF harus Coach Sintayong mundur gitu kan? Apakah ada barisan-barisan gelap yang sengaja untuk mengambil momentum ini agar Coach Sintayong itu jatuh dan menghilang dari kursi kepelatihan dari timnas Indonesia saat ini? Apakah dengan Piala Ciki ini harus mengorbankan sang pelatih yang telah sukses membawa timnas Indonesia untuk bermentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan berhasil membawa timnas Indonesia U23 dan juga level senior menjadi pemain, menjadi tim yang memang mentas di Piala Asia? Sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama, akankah Coach Sintayong, akankah timnas Indonesia harus keluar dari ajang Piala AFF atau kita jadikan timnas Indonesia level umur untuk bermentas di Piala AFF senior ini sebagai regenerasi untuk selanjutnya? Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ada sedikit progres ya, perubahan dari komposisi pemain di mana Ahmad Maulana dimainkan dari awal. Saya pikir sangat ngebantu juga lini tengah ya. Dan ini menurut saya progres yang awal kita lihat sangat bagus sampai sebelum akhirnya terkenanya kartu merah Ferrari di menit ke-40 atau 44 malah ya. Akhirnya saya pikir ini yang merusak semua konsentrasi, walaupun memang dengan 10 main kita masih tetap bisa menguasai jalan pertandingan ya. Tapi ya itulah namanya petaka, handsball, dan akhirnya kita terkena penalti. Nggak ada hoki ya kalau kata Philip tadi. Ada hoki, belum ada hoki gitu. Pada saat hoki tidak main, kita tidak hoki. Hoki dimainkan, enggak hoki juga. Kurang banyak hokinya. Kurang banyak. Tapi kalau secara evaluasi sendiri dari awal sampai akhir, bagaimana Sintayong mencoba untuk menurunkan skuad menyerang, namun memang hasilnya belum sebaik dari keinginan masyarakat Indonesia. Seperti apa Bang Pem melihatnya? Iya, ini kan proyeksi, ini kan pemain-pemain ini kan pemain muda ya. Betul. Mereka proyeksi untuk SEA Games dan juga untuk kualifikasi Piala AFC U23. Artinya memang ini mereka ini proyeknya masih panjang. Dan kalau kita lihat juga dari sekian banyak pemain yang dipanggil ini kan 11 ini kan baru debut pertama di timnas. Artinya memang mereka perlu experience ya. Sementara di tim-tim yang lain ini mereka mayoritas banyak menggunakan juga pemain senior. Artinya dari tingkat experience dan juga pengalaman dalam pertandingan Piala AFF mereka lebih bagus gitu ya. Tapi kan juga ada pemain senior. Nggak semuanya lah pemain muda ya. Ada Ya. pemain senior, misalnya Rafael. Pemain Arman. senior tapi kan dengan usia yang masih muda. Mereka bermain di timnas senior, mereka ditopang dengan para pemain yang berpengalaman. Dan ini mereka bermain dengan para pemain yang tadi saya katakan, dengan 11 pemain hampir belum pernah bermain di tingkat internasional, ternyata pasti akan berbeda ya. Mereka ditopang ketika pada saat main di timnas senior, di sana ada Idzes, ada Verdong. Mereka ya kalau saya bisa katakan seperti tidak menggendong pemain lain gitu loh. Karena memang mainnya udah enak selevel dan juga tingkat Eropa bermainnya kan. Jadi kalau saya pikir ya inilah yang memang harus kita harus juga memberikan apresiasi ya dengan perjuangan para pemain timnas kita, walaupun memang masih banyak ya dari masalah passing, transisi yang kadang memang jadi masalah, tapi paling tidak ya kita tidak bisa juga menjudge Sintayong karena memang itu adalah tugas dari PSSI yang akan menganalisa, tapi kita memberikan support aja, itu mungkin saya pikir udah lebih baik lah. Tapi kalau kita berbicara individual, Ferrari pada malam hari tadi memang menurunkan skuad muda. PR-nya ternyata bukan hanya passing dan juga transisi, ternyata
emosional di lapangan juga masih menjadi PR yang begitu besar untuk skuad-skuad Betul. yang berisikan pemain muda. Iya, saya setuju ya. Ini adalah masalah yang harus di-highlight ya. Kita tahu ini pertandingan di kompetisi di mana ini internasional dan semua juga orang banyak melihat, ada VAR juga di sana. Dan saya pikir ini yang harus diperbaiki, apalagi seorang kapten ya. Salah satu cara untuk Filipina merusak konsentrasi pemain kita adalah dengan cara seperti itu, memancing emosi, Intimidasi begitu. Jadi memang mengintimidasi. mengincar kapten, Betul. mengincar Ferrari. Bukan Ferrari saja, mungkin semua pemain ya, semua pemain. Tapi ini yang terkena adalah Ferrari. Gitu loh, dengan sikutan itu udah sangat berbahaya. Jadi Padahal kalau kita berbicara 3 pertandingan sebelumnya, Ferrari juga tampil cukup baik sebenarnya. betul, Bung. saya setuju ya. Nah, makanya saya pikir inilah yang menjadi kendala emosional yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya ya itu mengakibatkan ya kita bermain dengan 10 pemain. Tapi kalau kita berbicara dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni di grup B Asian Championship 2024 secara keseluruhan Indonesia seperti apa progresnya? Membaikkah, Bung Pe? Kalau melihat dari pertandingan terakhir, saya pikir progresnya membaik. Karena kita melihat walaupun memang tim Filipina ini sepertinya bertahan bermainnya ya, defense counter sehingga kita juga penguasaan bola kita banyak 5-5-4-5 5-5-4-5, betul. dengan juga shoot on goalnya ada 9 Ada 9. berbanding 2 kalau tidak salah ya. Betul. Artinya kan kita banyak yang memberikan tekanan dan ini juga realistis buat Filipina karena apa? Mereka bermain sebagai tamu Betul. dan mereka harus bermain dengan strategi defense counter dan itu terjadi. Nah, makanya kalau dari edisi pertemuan Indonesia dari 5 pertemuan dari 2 edisi AF dan juga kualifikasi Piala Dunia, kita tuh menang 2 kali, 3 kali draw. Tapi itu kan secara head to head nggak bisa jadi jaminan ya, karena kita tahu kita pemain muda semua dan ya begitulah hasil akhirnya kita kalah 1-0. Kepemimpinan wasit Koji Takasaki ya, yang mengusir Ferrari. Ya, memang ada kontak Ferrari dengan Aguinaldo, Amani Aguinaldo, pemain dari Filipina. Tetapi memang lucunya bahwa Aguinaldo memegang wajahnya, padahal yang disikut dadanya, walaupun tidak begitu keras saya pikir, tapi memang ada kontak. Dan wasit sempat berbicara dengan VAR, tapi dia tidak mengecek langsung. Biasanya kan kalau wasit tidak yakin, itu dia harus ke pinggir lapangan untuk mengecek di layar TV yang ada, tapi hanya komunikasi saja dengan VAR dan dia mengambil keputusan untuk langsung kartu merah, ya, memberikan kartu merah. Karena sebelumnya Ferrari sudah dapat kartu kuning. Sebenarnya 2 momen kartu kuning yang dapat dengan kartu merah itu tidak perlu terjadi sebenarnya untuk Ferrari. Ya, ini terlalu emosi, apalagi dia seorang kapten. Dia harus menunjukkan ya cara kepemimpinan yang lebih baik di lapangan. Jangan terbawa dengan emosional. Bukan begitu seorang kapten. Ya, tapi sudah terjadi. Ya, kita harus terima dan dia bisa mendapatkan kartu merah untuk keluar. Nah, wasit Koji juga ini seakan-akan dalam tanda kutip ya, agak lebih ya menguntungkan ke pihak Filipina kalau saya bisa melihat. Ya, ada beberapa momen yang di sana tidak perlu untuk menyalahkan wasit tersebut, tetapi ada sedikit lebih ke sana. Dan itu terjadi ketika Victor Detan masuk ya di babak kedua, walaupun dia hanya punya waktu yang agak sempit, ya mungkin hanya 10 menit dia bermain tuh, lebih dari 10 menit, tapi ada satu kesempatan bahwa dia sempat ditanduk dan dia terjatuh oleh pemain belakang Filipina, Rontini. Tapi dia lagi berurusan dengan VAR, wasit Koji, dan tidak memberikan juga hukuman untuk penalti. Artinya kalau ada ini bisa penyama, draw, kita bisa lolos. Ya kalau memang itu, tapi kita bisa melihat ada keraguan, kebingungan dari Koji ini yang agak kontroversial juga kalau bisa dilihat dengan cara-cara dia, sehingga ya tidak ada apa-apa di sana. Ya walaupun itu memang jelas sekali dan ada benturan bahwa dia ditanduk Detan dan Detan memperkirakan bahwa ini ada hukuman. Namun wasit Koji tidak mengindahkan sama sekali walaupun dapat bicara dengan VAR. Memang ada 2 kepemimpinan wasit Jepang ini yang seakan-akan ya merugikan kita, ya. Bukan mencari alasan di sini, tapi setiap perhelatan kita di Piala AFF ini perlu PSSI juga mengevaluasi, Pak Erik, untuk mengevaluasi bagaimana kita hadir di sini buat teman-teman juga gimana kelanjutan kita di Piala AFF, karena pada tahun-tahun yang lalu juga sempat ada isu bahwa kita akan keluar dengan banyak dirugikan. Bukan cuma pemain-pemain junior atau pemain-pemain muda kita, pemain-pemain senior pun beberapa kali di setiap perhelatan AFF sebelumnya itu, sekarang kan sudah berubah jadi Asian Cup, itu banyak dirugikan sehingga para netizen penggemar sepak bola kita mungkin udah keluar saja dari AFF ini. Tidak ada untungnya untuk bisa mengikuti turnamen ini karena Indonesia selalu ya mendapat satu tindakan yang tidak begitu bagus. Dan ini juga di AFF ya, walaupun kita turun dengan pemain muda, memang ini masih muda pemain, bukan tim senior yang tampil dengan cara untuk bisa memberikan jam terbang bermain ya, dan dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok untuk tahun depan, sekaligus ada kualifikasi kan U23 pada tahun depan ya untuk Piala Asia ini, sehingga mereka lah mungkin akan ke sana. Tetapi untuk Piala AFF ya bagaimana teman-teman semua ya, menurut Anda apakah kita tetap akan ikut terus di Piala AFF dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, khususnya untuk wasit yang juga banyak merugikan kita dalam setiap perhelatan ini. Nah, ketika PSSI
berpikir pada tahun kemarin untuk bisa coba keluar, akhirnya tidak juga keluar dan terus bisa meneruskan perjalanan di AFF ya. Tapi semua dari PSSI ya untuk yang menentukan langkah ke depan ya. Bisa saja kita akan ikut terus, bisa juga kita bisa keluar tidak berpartisipasi atau istirahat dulu untuk beberapa saat dan sambil memikirkan, mempertimbangkan ini semua dengan pertandingan di Piala AFF ya. Kembali lagi semua kan ada di tangan Pak Ketua Umum PSSI. Jadi itu saya pikir ya teman-teman, dengan kejadian demi kejadian, dengan wasit-wasit kemarin dua-duanya ketika kita bermain di Manahan di Solo itu dipimpin oleh wasit asal Jepang yang memang tidak begitu mengenakan buat kita, dan akibatnya ya kita tidak mendapatkan hasil yang baik padahal kita bermain di kandang ya. Bagaimana kita bermain di kandang aja sulit ya dengan kepemimpinan wasit, apalagi kalau kita bermain di luar misalnya. Tapi ya itulah sepak bola tentunya yang bisa mengatakan bahwa kita perlu untuk introspeksi ke depan. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita, terutama buat anak-anak muda kita dalam pertandingan demi pertandingan di Piala AFF atau ASEAN Cup ini. Kemarin saya laporkan kepada Presiden FIFA progress report tahun 2023-2024. Presiden FIFA sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC. Dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023-2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa, karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman, tapi super team. Pak, terkait venue lawan Bahrain nanti, kemarin kan Bapak udah ketemu FIFA sama AFC, Pak. Kan update AFC akan mengkaji ulang venue lawan Indonesia lawan Bahrain. Update-nya gimana, Pak? Sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan Indonesia Bahrain tetap di Indonesia. Indonesia! Indonesia! Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi, jika timnas Indonesia out dari ajang ini, ASEAN Cup, AFF 2024, maka kerugian-kerugian bagi AFF akan mengalami sangat drastis. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita telah menyaksikan bagaimana pertandingan dan juga perjuangan dari anak muda timnas U22 ini di level senior Piala AFF. Mari kita satu komando bahwa ini adalah regenerasi. Sahabat-sahabat Garuda, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.